Selamat siang, Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian. Terima kasih telah menyempatkan hadir dalam kegiatan acara kali ini. Saya ingatkan kepada Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian untuk tetap menonaktifkan audionya selama kegiatan berlangsung. Jika pada sesi tanya jawab ada yang mau bertanya, boleh silahkan sampaikan di kolom chat dan bisa mengklik raise hand jika ingin bertanya langsung. Ya, tema acara pada kesempatan kali ini yaitu pemanfaatan aplikasi komik dalam pembelajaran daring yang akan disampaikan oleh presenter kami, Ibu Leni Sister SPD MPD dari SMAN 4 Sukabumi, dan saya sendiri petugas sebagai host pada kesempatan ini, Yulita Fitriani dari SMKN 1 Tangge. Kemudian di posisi moderator akan dipandu oleh Anandalia Handiani dari SMK Bakti Pertiwi Indonesia. Saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu Ananda, selama kegiatan berlangsung mohon untuk menonaktifkan audionya. Dan jika ada yang mau bertanya pada sesi tanya jawab, silahkan langsung chat di silahkan langsung sampaikan di kolom chat atau mengklik tanda raise hand jika ingin bertanya langsung. Untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan acara ini kepada Anandalia selaku moderator. Saya persilahkan. yang memang bosan dengan pelajaran daring yang ya. Dari itu bagaimana kita bisa menciptakan suasana daring yang baru dan membuat peserta didik merasa kembali. Baik, kalau begitu kita akan menyimak dan mendengarkan pemaparan materi langsung dari Bu Leni Sister SDMC dari SMK. Namun itu saya mau sampaikan singkat dari Bu Leni. Beliau lahir di Sukabumi 16 September dan mata pelajaran yang diambil beliau adalah geografi. Dan bukan beliau yaitu pendidikan geografi di Universitas Bandung, S2 dengan pendidikan Universitas dari Jakarta. Dengan itu saya persilahkan kepada Bu Leni. Oke, baik. Terima kasih untuk Ananda Lia Handayani sebagai moderator yang telah memberikan waktunya serta sudah memaparkan tentang CV saya. Dan terima kasih juga kepada Ibu Yulita sebagai host pada kesempatan kali ini yang telah memberikan ruang bagi kita untuk melakukan kegiatan ini serta peserta pada kegiatan materi kali ini. Baik Ibu dan Bapak serta Ananda, pada kesempatan ini saya izin untuk men-share materi yang akan saya sampaikan hari ini. Oke. Sudah ada? Ada, Bu. Ada. Oke, terima kasih. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memaparkan materi tentang pemanfaatan aplikasi komik dalam pembelajaran daring gitu. Kenapa sih harus mengangkat materi tentang komik ini gitu? Apa sih yang menarik dari pembelajaran yang melibatkan atau memakai aplikasi komik?
apa sih bedanya dengan pembelajaran daring lainnya gitu. Pada saat pandemi seperti sekarang ini, sistem pembelajaran kita hanya terbatas pada ruang dan pergerakan yang sangat terbatas. Jadi secara sistem kita tidak bisa melakukan tatap muka dengan peserta didik kita. Jadi Ananda dengan gurunya tidak bisa bertatap muka karena kondisi yang tidak memungkinkan gitu. Alangkah baiknya gitu, dalam kondisi seperti ini guru lebih kreatif dan lebih inovatif serta memanfaatkan teknologi dengan baik untuk menciptakan proses pembelajaran yang menarik gitu ya, menarik minat, menarik dalam sisi pengguna aplikasinya dan kebermanfaatannya gitu. Karena pada dasarnya saya juga sebagai guru mendapatkan banyak keluhan. Anak-anak kadang-kadang kalau misalkan saya menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh sekolah, itu mereka merasa, "Bu, kok gitu-gitu aja sih, Bu?" gitu. Kami bosan. Jadi hanya sekian persen yang bisa mengikuti KBM dengan efektif gitu. Sisanya mereka melakukan kegiatan di luar yang lain. Misal mereka nonton drakor, misal baca komik yang lain, atau misalkan mereka melakukan game online atau kegiatan-kegiatan yang unfaedah gitu di luar sana yang mengganggu ketercapaiannya proses pembelajaran gitu. Sehingga sebagai guru saya merasa apa yang harus saya lakukan ketika kondisi seperti ini. Saya harus membuat anak-anak merasa kangen, merasa tertarik, merasa termotivasi untuk belajar gitu. Akhirnya saya menemukan salah satu aplikasi yang menurut saya itu masuk dalam dunia mereka gitu, karena mereka itu kan masa-masa yang sedang mencari, ingin tahu, masa-masa yang tidak perlu dengan sistem yang terlalu menutup gitu. Mereka menginginkan saat-saat ketika mereka mau belajar, tapi belajar yang seperti apa sih yang mereka inginkan, itu belajar yang menyenangkan, belajar yang mengikuti mood mereka gitu ya. Ya kalau sekarang lebih dikenal dengan belajar merdeka belajar ya. Artinya merdeka belajar itu bukan semaunya, tetapi dalam hal di sini mungkin sistem pembelajarannya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Ini riwayat saya, biodata saya seperti yang sudah disampaikan oleh Ananda Lia atau moderator gitu ya. Nama saya Leni Sister. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 4 Kota Sukabumi. Saya mengajar di sana. Saya lahir di Sukabumi pada tanggal 16 November 1983. Saya mengampu mata pelajaran geografi. S1 saya Pendidikan Geografi UPI Bandung dan S2 saya Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta gitu ya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, saya bisa bertemu, bisa bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu dalam kesempatan kali ini. Baik, saya punya sosok yang tidak lepas dari pendidikan. Jadi sebelum kita mempelajari tentang bagaimana membuat pembelajaran yang menarik, jadi saya ada satu yang selalu terngiang gitu ya dalam mengajarkan pendidikan, yaitu dari Ki Hajar Dewantara gitu. Beliau mengajarkan bahwa pendidikan itu adalah jadi dalam pandangannya beliau bahwa pendidikan itu adalah suatu usaha atau ikhtiar untuk mengajar manusia menjadi pribadi yang mandiri, tidak bergantung kepada orang lain baik secara lahir maupun batin. Dan terbukti sekarang ya. Jadi pandangan Ki Hajar Dewantara itu sangat terbukti pada saat pandemi sekarang, itu sangat terasa gitu. Anak-anak atau peserta didik diharapkan bisa belajar secara mandiri. Jadi kita sebagai guru tidak bisa selalu menemani secara tatap muka atau berhadapan atau secara langsung ada kontak fisik gitu ya dengan siswa dan guru gitu. Tetapi kita bisa melakukan pembelajaran tersendiri gitu. Anak-anak kita bisa menyampaikan bimbingan dari jarak jauh gitu. Sehingga tercapailah pribadi yang sangat mandiri gitu. Anak-anak sekarang lebih belajar mandiri, menggali sendiri berbagai informasi, tidak hanya itu dari guru, tetapi dari aplikasi-aplikasi yang lain atau referensi-referensi yang lain yang banyak di luar sana gitu ya. Dan anak-anak itu tidak selalu
mengandalkan ilmu yang ada dari guru gitu. Jadi anak-anak itu harus bisa menggali sendiri apa yang mereka perlukan ketika memenuhi mata pelajaran atau tugas dari mata pelajaran masing-masing gurunya gitu ya. Itu diantaranya. Selanjutnya, apa sih belajar? Kenapa sih kita harus belajar gitu ya? Belajar itu tidak diperuntukkan hanya untuk usia-usia tertentu. Kewajiban belajar kita itu katanya gitu ya, saya tidak tahu hadisnya, katanya sampai akhir nanti ketika kita berhenti bernafas, belajar itu baru berhenti gitu ya. Jadi tidak ada istilah karena sudah tua tidak boleh belajar gitu. Jadi belajar itu harus gitu. Itu menandakan orang mau belajar itu artinya orang mau berusaha untuk mengarah ke arah yang lebih baik gitu. Jangan sampai kondisi seperti ini pada saat pandemi seperti ini Ananda merasa bahwa tidak perlu belajar. Sehingga ada di beberapa daerah yang saya tahu, ngobrol dengan guru-guru yang lain gitu ya. Ada beberapa daerah yang anak-anaknya ketika kondisi seperti ini bukannya mereka menggali ilmu atau menggali pengetahuan mereka gitu dari beberapa aplikasi atau teknologi, pemanfaatan teknologi, tetapi mereka malah menyempatkan kegiatan-kegiatan lain, misalkan mereka bekerja atau misalkan menjadi freelance, atau bahkan ada yang daripada sekolah nggak jelas kapan tatap mukanya dan kayaknya sekolah nggak akan masuk-masuk, jadi mereka lebih memilih untuk menikah gitu, itu misalkan gitu. Jadi tidak ada batasan seperti itu gitu ya. Jadi kita tetap harus belajar dalam kondisi apapun gitu. Belajar adalah perubahan gitu ya. Jadi kalau tidak berubah berarti kita tidak belajar gitu ya. Karena inti dari belajar itu adalah perubahan. Perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman dan latihan. Jadi proses pembelajaran itu hasil dari pengalaman dan latihan. Pengalaman dari mana? Ya pengalaman dari gurunya, dari temannya gitu ya. Itu belajar namanya. Nah, ini ada Skinner. Skinner itu adalah seorang tokoh yang menjelaskan tentang belajar, bahwa belajar itu adalah suatu perilaku. Jadi dia itu psikolog ya. Belajar itu adalah suatu perilaku di mana seseorang itu kalau misalkan belajar pasti responnya itu positif gitu ya, mengarah ke arah yang lebih baik. Jadi biasanya orang-orang yang belajar itu pemikirannya lebih logis gitu ya. Sebelum melakukan sesuatu pasti dipikir dulu, itu namanya orang yang belajar, itu katanya ya. Selanjutnya, kenapa sih gitu ya saya tertarik dengan komik ini sebagai media pembelajaran? Apakah komik ini termasuk pada media pembelajaran? Mari kita lihat ya. Media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, serta kemampuan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Jadi pesan yang akan kita sampaikan ke peserta didik ini tidak harus dengan ucapan gitu ya. Tidak harus anak-anak ini cara memasak ayam gitu ya. Tetapi kalau kita memberikan media, misalkan gambar misalkan tentang cara memasak ayam gitu ya. Di situ ditulis gitu misalkan ya, boleh menggunakan PowerPoint, menggunakan video gitu. Mungkin itu lebih mengena ketimbang kita bercerita tentang bagaimana memasak ayam yang sesungguhnya gitu ya. Jadi media pembelajaran itu kayaknya lebih apa yang mau kita sampaikan disesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan pada peserta didik, sehingga peserta didik itu merasa mendapatkan sesuatu gitu ketika sudah belajar baik di kelas ataupun ketika proses KBM dalam situasi apapun gitu. Seorang tokoh yang bernama Briggs itu menjelaskan bahwa media pembelajaran adalah sarana fisik gitu untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video atau sebagainya gitu ya. Jadi boleh dalam bentuk buku, video gitu. Buku di sini mungkin di dalamnya ada grafik gitu ya, ada gambar gitu, ada tulisan dan lain sebagainya. Itu diantaranya. Selanjutnya, tujuan menggunakan media pembelajaran. Buat apa sih menggunakan media pembelajaran? Mending ngobrol aja gitu ya. Mending di chat aja, misalkan di WhatsApp sekarang. Silahkan anak-anak kerjakan tugas halaman sekian, selesai gitu ya. Mungkin secara
secara waktu untuk gurunya lebih singkat, tapi anak-anaknya akan kebingungan gitu ya. Bahkan anak-anak banyak yang mengeluh, Bu, pelajaran ini kok selalu ngasih tugas tapi saya nggak tahu ngisinya kayak gimana, ngasih tugas terus yang banyak, saya sampai begadang sampai malam gitu ya, tapi nggak pernah dijelasin gitu. Secara proses pembelajarannya kalau menurut saya itu tidak ada gitu ya, karena proses pembelajaran itu terlahir ketika kita ada sesuatu untuk ada reaksi dan ada aksi dan reaksi gitu. Jadi tidak akan ada reaksi ketika tidak ada yang mendorong untuk melakukan aksi gitu, itu diantaranya gitu. Jadi kenapa sih harus ada media pembelajaran, tujuannya buat apa gitu ya. Yang pertama adalah mempermudah proses belajar mengajar gitu. Misalkan saya guru geografi, kalau saya bercerita tentang awan gitu ya, anak-anak bingung gitu, yang mana awan cumulonimbus itu, yang mana altostratus gitu. Tapi ketika kita memperlihatkan gambar ya, gambar 3 dimensi gitu ya, atau misalkan video atau bentuk-bentuk yang lainnya gitu, yang bisa merangsang pemikiran anak-anak gitu, itu biasanya lebih lebih dimengerti, lebih dipahami, dan anak-anak lebih interest gitu ya ketika mereka mendapatkan hal-hal baru seperti itu. Meningkatkan efisiensi belajar mengajar gitu, lebih efisien gitu ya. Dalam hal ini dikatakan efisien artinya kita tidak akan merambah pada materi-materi yang di luar konteks pembelajaran, itu diantaranya. Menjaga relevansi dengan tujuan pembelajaran gitu. Jadi, nah itu dia. Jadi mengarah materinya itu. Dan yang terakhir, membantu konsentrasi siswa gitu ya. Kalau saya misalkan memberikan gambaran tentang awan, anak-anak membayangkan awan gitu ya, konsentrasinya akan buyar gitu. Pasti mereka malas, nggak tahu, nggak ngerti gitu. Tapi ketika saya menggambarkan video gitu ya, perbedaan antara pelangi dengan aurora gitu ya, perbedaan antara cumulonimbus dengan altostratus, mungkin mereka ketika saya tayangkan video, mereka akan lebih tertarik, apalagi ada suaranya, ada bunyinya gitu ya. Mungkin itu akan menambah pemahaman serta konsentrasi mereka akan lebih terfokus gitu. Itu diantaranya. Jenis media pembelajaran. Nah, mungkin tujuan saya ke sini ya, gitu. Media pembelajaran ada yang media visual, audial, ada project still media, projected motion media gitu ya. Untuk yang visual, berarti yang visual hanya yang dapat dilihat saja seperti grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun. Ya, kartun di sini mungkin media yang menggambarkan salah satunya dengan kartun gitu ya, atau animaker gitu. Dan komik. Nah, jadi komik ini merupakan salah satu jenis media pembelajaran visual. Jadi isinya itu teks dengan gambar. Cuman untuk komik di sini mungkin lebih ketika seorang pembaca melihat komik gitu ya, seperti terbawa secara emosional gitu, karena di sana terangkai kata-kata percakapan antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Media audio gitu ya, seperti radio, tape recorder gitu ya, itu namanya media audio. Nah, kalau project still media ini adalah media yang hanya bisa dilihat gitu ya, mungkin ada suaranya juga tapi terbatas gitu ya. Beda dengan project motion media, ini sudah seperti film, televisi, jadi selain bisa didengar, bisa dilihat juga, mungkin yang pemberian medianya itu lebih lengkap gitu. Itu diantaranya. Selanjutnya, apa hubungannya sih komik dengan belajar gitu? Rata-rata anak yang malas belajar itu baca komik gitu. Tapi kok sekarang komik dijadikan bahan ajar gitu ya? Ya, kalau saya pribadi sebagai guru, kalau saya mau anak-anak senang dengan mata pelajaran saya, senang belajar dengan saya, maka saya harus masuk dunia mereka. Saya harus tahu apa yang mereka inginkan, bagaimana belajar yang baik sesuai dengan keinginan mereka. Itu menurut saya ya. Maka akan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, tidak menegangkan, tetapi membuat mereka kangen belajar, senang belajar, dan senang mengerjakan sesuatu. Itu menurut saya gitu ya. Komik merupakan salah satu media pembelajaran secara visual.
seperti halnya buku. Jadi komik ini mampu memberikan informasi bagi pembacanya. Secara umum, komik ini diartikan sebagai salah satu media yang berfungsi untuk menyampaikan cerita melalui ilustrasi gambar untuk pendeskripsian cerita gitu. Jadi komik di sini adalah untuk mencapaikan ilustrasi gambar. Jadi ada ilustrasi gambar sehingga pembaca itu lebih bisa mendeskripsikan sendiri tentang cerita yang ada di sana. Gitu ya. Selanjutnya ini pengertian komik dari berbagai para ahli, diantaranya ada Pak Sujana dan Rifai, bahwa komik ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar, di mana dengan komik bisa mengefektifkan proses belajar mengajar, meningkatkan minat belajar siswa, dan menimbulkan minat apresiasi siswa. Mungkin dalam hal ini kenapa ada apresiasi dari siswa, karena pada dasarnya anak-anak itu senang dengan sesuatu yang beda dari kebiasaan-kebiasaan mereka gitu ya. Di antaranya seperti itu. Selanjutnya menurut skor McLeod ya, bahwa komik itu adalah kumpulan gambar yang berfungsi untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan respon estetik gitu ya. Ada seninya di sana, itu seni gitu. Itu komik gitu ya. Selanjutnya ada ciri-ciri komik. Ciri-ciri komik di sini diantaranya mampu menyampaikan cerita melalui gambar dan bahasa gitu. Jadi mampu menyampaikan cerita melalui gambar dan bahasa. Di sini di dalam komik ada teks dan bahasa gitu ya. Ada ada tokoh-tokoh dengan bahasa-bahasa yang ringan, biasanya bahasa-bahasa yang tidak terlalu berat gitu. Itu namanya komik ya. Yang kedua adalah bersifat proporsional. Bersifat proporsional di sini adalah jadi komik ini terlibat langsung secara emosional ketika membaca komik. Jadi seperti pembaca itu terlibat langsung sebagai tokohnya gitu. Jadi kalau misalkan ada tokoh protagonis dan antagonis, jadi kita ketika ada si tokoh protagonis ini dijahatin gitu, jadi kita ngerasa nyesek, sakit hati gitu ya, jadi terbawa emosionalnya gitu. Yang ketiga, bahasa percakapannya biasanya bahasanya sederhana gitu ya, bahasanya sederhana, mudah dipahami gitu, biasanya bahasa sehari-hari gitu. Bersifat kepahlawanan, jadi di sini bukan tokoh pahlawan, tetapi kadang-kadang memang di dalam komik ini ada sikap-sikap kepahlawanan, jadi superhero seperti itu. Jadi ada yang bertugas atau tokoh yang sebagai penolong gitu, itu namanya komik gitu ya. Terus menggambarkan watak, jadi penggambaran watak itu biasanya disesuaikan dengan tokohnya. Dan pasti di dalam komik itu nomor 6 selalu ada, yaitu menyediakan humor. Jadi apapun jenis komiknya pasti diselipkan humornya di sana gitu ya. Untuk apa? Supaya ada refresh bagi pembaca agar tidak jenuh ketika membaca teks-teks komik, itu diantaranya. Selanjutnya jenis-jenis komik ya, jenis-jenis komik diantaranya ada berdasarkan medianya, ada komik strip ya. Komik strip itu adalah jenis komik yang panelnya itu terbatas gitu. Jadi biasanya kalau dulu waktu saya kecil ada majalah Bobo ya gitu. Nah biasanya itu terselip, itu ada dinamakannya adalah komik strip gitu ya. Kalau komik buku itu sudah dibukukan, jadi alur ceritanya itu sudah utuh gitu. Itu biasanya berseri, kalau komik buku itu berseri seperti yang saya tahu ada Conan gitu ya, atau misalkan Doraemon atau yang lain gitu ya. Itu biasanya seri 1, 2 dan lain sebagainya gitu. Yang terakhir komik online. Nah, yang akan saya jelaskan hari ini pada saat ini adalah komik online. Jadi bagaimana kita membuat komik secara online sesuai dengan yang disesuaikan dengan mapel kita atau apa yang kita inginkan gitu ya, temanya gitu. Berdasarkan genre. Ada komik anak, komik humor, komik biografi, komik ilmiah, komik misteri atau horor, drama dan romantis gitu ya. Selanjutnya yang terakhir ada berdasarkan jenis ceritanya, komik edukasi, komik promosi atau buat iklan, komik wayang dan komik silat, itu diantaranya ya. Oke, baik, kita akan terfokus
pada komik online karena waktu juga ya, jadi harus, karena saya menginginkan ada praktek 1 slide saja buat membuat komik. Komik online ini saya menggunakan aplikasi yang dinamakan MacBlip Comic gitu ya. Aplikasinya ini ibu bapak bisa searching di Google, ada aplikasi ini. Nah, silakan ibu bapak nanti cari aplikasi ini, MacBlip Comic. Ini di sini ada, tinggal klik saja. Kalau sudah diklik akan muncul seperti ini. Cuma nanti sebelum masuk ke sini, biasanya ibu dan bapak diminta untuk login atau daftar dulu berdasarkan akun yang ibu bapak miliki gitu ya. Baru nanti akan muncul seperti ini. Kalau saya pernah nyoba tanpa login bisa, tetapi nanti di tengah-tengah tetap diminta untuk login gitu ya. Nah, nanti setelah terbuka bentuknya akan seperti ini. Di sini ada kolom yang panjang. Ini fungsinya untuk memberikan judul pada komik. Dan yang ini adalah kolom yang panjang kedua. Ini fungsinya untuk memberikan nama kita ya, atau kreator yang membuat komiknya. Dan di sini ada 3 kolom slide. 3 kolom slide yang akan yang tampil, yang harus kita isi untuk menulis kata-kata atau menulis komik yang sesuai dengan keinginan kita. Itu diantaranya. Nah, silakan ibu dan bapak setelah masuk, di sini ada beberapa bukan aplikasi ya, ada icon, ada atribut yang bisa digunakan. Di sini kan ada balon percakapan, ada karakter, ada topeng, ada background dan lain sebagainya. Di sini bisa digunakan. Nanti kita praktekkan. Nah, nanti hasil komiknya, karena komiknya itu maksimal itu 18 slide satu halaman itu. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Baik Ibu dan Bapak, kita akan praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim, supaya semoga tidak error ya. Kita akan praktekkan. Pertama, oke, sebentar. Nah, jadi pertama, Ibu dan Bapak silahkan cari di Google tentang MacBlip Comic. Nanti bentuknya akan seperti ini. Kita klik MacBlip Comic. Kita klik ya. Oke. Selanjutnya akan tampil seperti ini. Tapi kalau Ibu dan Bapak belum login, ya, kayaknya saya harus out dulu. Oke, log out ya. Nah, gitu ya. Oke. Nanti kita akan masuk ke sini, login, create your account now gitu ya. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, tadi gambar yang tadi ini untuk judul komiknya, ini untuk nama penulisnya atau kreatornya. Nah, di sini ada 3 panel. Panel yang akan kita isi itu untuk satu halaman maksimal 18 panel. Ya, di sini ada 1, 2, 3. Jadi yang tampil itu 3 slide. Nanti bisa bertambah ke sini, angkanya akan bertambah. Nah, di sini ada tulisan move. Move di sini untuk memindahkan objek dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam satu slide, bukan dalam beberapa slide. Nah, yang di sini ini ada skala. Skala ini berfungsi untuk memindahkan, untuk mengecilkan atau membesarkan objek sesuai dengan keinginan kita. Saya contohkan ya Pak, ya Bu, serta Ananda. Ini saya ngambil satu karakter. Oke, misalkan karakternya masih loading. Bu, Yes. printnya tidak muncul, Bu. Kenapa? Muncul nggak? Printnya tidak muncul. Nggak muncul? Masih PPT, Bu. Masih PPT. Oke, saya stop dulu sebentar ya. Mohon maaf. Oke. Coba saya share screen. Oh, nggak muncul ya?
Kenapa ya nggak muncul? Nggak muncul ya Lia ya? Sebentar. Kalau sekarang? Kalau sekarang muncul belum? Belum ini. Belum, Bu. Sekarang masih belum? Belum. Nah, Ada. ini masih PPT ya, Bu? Sudah masuk ke Google? Oh iya, udah bisa. Udah ada? Sudah, Bu. Oke. Maaf Ibu dan Bapak. Kita lanjutkan. Jadi slide ini saya ulangi ya. Untuk yang ini, kolom yang panjang ini untuk nama komiknya. Untuk yang panjang kedua ini untuk nama penulisnya untuk kita ya. Jadi maksimal dalam satu halaman itu ada 18 slide. Jadi kita boleh berapapun bikin slide-nya tapi maksimal 18. Nah, saya akan contohkan bagaimana fungsi dari atribut-atribut yang ada di sini. Di antaranya di sini kan ada delete, di sini ada flip. Flip itu untuk menukar posisi dari kiri ke kanan. Misalkan ada karakter yang harusnya balik ke kanan tapi balik ke kiri, maka kita bisa putar dengan flip ini. Terus ini bring to point, itu biasanya untuk gambar yang besar ya. Untuk ini untuk skala itu biasanya untuk memperkecil objek atau memperbesar objek. Saya contohkan di sini untuk skala. Misal saya pilih karakter yang ini. Nggak keluar ya karakternya. Oke. Yang ini misal. Oke, kita back. Kita tarik ke atas. Oke. Kita mau memperkecil objek ini misal, maka kita tinggal klik objeknya dan tekan yang bulat ini sehingga ukurannya lebih kecil, dan kita klik lagi move, kita geser sesuai dengan keinginan kita ya. Itu diantaranya. Selanjutnya, nah misal karena dalam satu komik itu tidak menarik kalau kita tidak menggunakan background. Misal saya akan menjelaskan tentang tsunami misalkan ya, tentang tsunami, temanya adalah mitigasi bencana. Kita pilih background karena tsunami berarti ada di wilayah, Ibu Bapak bisa pilih di sini banyak macamnya backgroundnya, mulai dari yang full color sampai yang hanya hitam dan putih saja. Di sini kita pilih backgroundnya yang ini misal gitu ya. Maka di sini karena backgroundnya ini terlihat penuh, kalau misalkan dirasa masih sempit banget nih, kalau misalkan kita nambah orang di sini, backgroundnya bisa nggak sih backgroundnya dikecilin? Boleh. Misalkan kita pilih backgroundnya kita kecilkan, maka klik skala, terus klik backgroundnya kita perkecil. Nah seperti ini, disesuaikan. Oke, kita klik lagi yang tanda plusnya, kita tarik ke atas. Kalau misalkan dirasa terlalu kecil, kita klik lagi, geser sedikit. Oke, nah Bu, gimana ini kok bawahnya putih? Kok jadi terlihat seperti gambar yang nempel? Maka kita bisa tambahkan background di sini yang background warna. Karena background itu ada background warna, ada background ini ya. Nah, kita yang ini nih, background warna. Kita tinggal pilih di sini background warna yang sesuai, misalkan warna tanah gitu ya. Maka di sini seperti ini bentuknya. Ya. Kalau setelah selesai seperti ini, kita mau nambah objek gitu ya, mau nambah objek karena di sini kan icon yang ada di bawah ini ada karakter, ada balon percakapan. Jadi balon percakapan itu komik itu identik dengan balon percakapan gitu ya. Ada objek, jadi kalau misalkan kita mau nambahin bunga, mau nambahin meja, nambahin TV gitu ya, di sini gambar-gambarnya sudah ada. Mau nambahin masker atau lainnya seperti yang disesuaikan dengan objek yang mau kita angkat, itu bisa cari di sini. Selanjutnya menit lagi, Bu. baik ya, terima kasih Lia sudah diingatkan. Oke, terus di sini masih ada
penambah-penambahnya. Nah, sekarang karena lagi musim Covid ya, maka ada di sini tentang Covid. Nah, kalau misalkan kita mau ada percakapan, misalkan ada 3 orang yang mau atau 2 orang yang mau percakapan, maka kita bisa pilih ini. Ya, bisa pilih icon yang ini. Oke. Kita pilih mau seperti apa percakapannya. Misalkan saya mau ada 2 siswa yang lagi ngobrol gitu ya, atau berdiskusi gitu. Kita tinggal klik ini, klik juga yang ini gitu. Salah. Yes, udah. Nah, karena ini tidak simetris, yang satu besar, yang satu kecil, maka kita harus perkecil. Kita perkecil. Oke. Yang ini juga satu lagi kita perkecil supaya sama. Klik yang ini, kita geser ke sebelah sini, ini juga sebelah sini. Nah, ini kalau mau menghadap dua-duanya ke arah gurunya. Tetapi kalau misalkan gurunya lagi bercerita dan anak ini lagi diskusi, maka kita bisa ganti yang satu untuk balik arah. Misalkan yang ini suruh berhadap-hadapan, maka kita tinggal klik, maka akan berubah seperti ini. Ya, itu diantaranya. Oke, itu. Selanjutnya kita akan membuat percakapannya gitu ya, balonnya apa sih yang mereka omongin gitu. Oke, kita klik balonnya, kita pilih. Misal kita pilih yang ini gitu. Ini bisa diperkecil nanti. Misalkan gurunya akan menulis tentang selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang fenomena alam gitu ya. Fenomena alam. Nah, ini kalau sudah terjadi seperti ini, karena ukurannya lebih besar daripada objek yang akan kita sampaikan, maka kita akan perkecil dengan menggunakan skala. Kita perkecil. Oke, kita tarik ke atas. Oke, sebentar. Kita tarik ke atas seperti ini. Maka sudah jadi satu slide komik kita ya. Kalau nanti 18 slide komik kita itu sudah terselesaikan, maka nanti bentuknya akan 18 slide seperti ini. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang komik ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi saya hanya sharing saja, hanya berbagi pengalaman saja. Terima kasih atas kesempatannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Leni atas yang juga apa yang itu bisa bermanfaat. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu dan kalian yang kita kali ini boleh saya simpulkan bahwa pemanfaatan aplikasi komik dalam pelajaran dari semangat belajar juga pemuda saat ini bahkan ditingkatkan kreatif. Jadi kalau seperti itu atas paparan materi kebayahan. Anandalia, mohon maaf suaranya kecil nih. Halo Ibu. Ya. Ya. Ya, terima kasih kepada Bu Leni atas paparan materi yang telah disampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang telah mengikuti acara ini sampai akhir. Dimohon untuk presensinya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke host. Ya, terima kasih untuk Ibu Leni Sister. Cukup menarik pembahasannya. Sepertinya patut untuk kita coba
sebagai media pembelajaran ya Bu, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, karena memang anak-anak sudah mulai jenuh dengan pembelajaran daring yang hanya begitu-begitu saja. Ya, memang karena waktu kita yang terbatas, hanya 50 menit dan tidak ada pertanyaan sepertinya yang muncul. Kali ini saya mungkin selaku host akan menutup acara ini. Terima kasih untuk para partisipan yang telah bergabung bersama kelompok kami. Terima kasih untuk dukungannya dan semoga dari penampilan pertama kami kali ini kita dapat belajar lebih baik untuk penampilan berikutnya. Ya. Terima kasih untuk Ibu Gina selaku instruktur kami. Terima kasih untuk dukungannya. Semoga di lain kesempatan kita dapat